Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa malam kita. Ya, nanti boleh Bapak Ibu bersaksi, sharing untuk saling menguatkan. Ya, nanti kita juga akan tutup dengan doa-doa untuk saudara-saudara kita, doa syafaat untuk pokok-pokok doa yang sudah diberikan. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum itu semua, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dari Amsal. Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, judul yang ingin saya dan Bapak Ibu renungkan pada malam hari ini adalah hidup yang tidak berubah karena mengandalkan Allah yang tidak berubah. Jadi hidup yang tidak berubah karena mengandalkan Allah yang tidak berubah. Jadi mempercayakan diri kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mengapa ayat ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan pada malam hari ini adalah karena di dalam kehidupan kita, ya, memang sejak dunia dijadikan dan manusia jatuh dalam dosa, itu dunia sudah tidak kekal, dunia itu sudah rusak. Ya, dan terlebih hari-hari ini kita bisa merasakan bersama-sama betapa dunia itu penuh dengan ketidakpastian. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Hari ini dan hari besok kita tidak bisa pastikan. Ya, saat sekarang kita merasakan ya, seakan-akan hari ini hidup itu ada harapan. Tapi belum tentu besok. Ya, mungkin besok justru harapan itu hilang, kemudian kita mengalami satu titik kritis. Ya, bahkan mungkin hal yang terburuk gitu ya, itu kita alami. Kita nggak tahu. Hari ini kita mendengar satu kabar baik. Hari ini kita menerima kabar baik. Tetapi besok bisa saja kita menerima sebuah kabar yang sangat buruk. Atau hari ini mungkin kita merasakan ada kenyamanan. Di tempat kita tinggal ada kenyamanan. Ya, tapi di tempat lain atau besok itu bisa penuh dengan teror, ancaman, dan lain sebagainya. Jadi sungguh bahwa di dalam kehidupan di dunia ini maka ada satu istilah yang mengatakan di dunia itu tidak ada yang pasti.
hanya satu kepastian, yaitu ketidakpastian. Gitu ya. Jadi yang pasti di dunia ini adalah perubahan, itu yang pasti. Jadi begitu kita mengalami dalam kehidupan kita ini kesulitan pergumulan di tengah-tengah dunia ini, ya. Hari-hari ini kita juga melihat betapa ada hal-hal yang tidak bisa kita pastikan dalam kehidupan kita. Ya, dulu orang mengatakan, ayo cepetan dan vaksin supaya kita bisa terlindungi gitu. Ya. Wah, orang sibuk. Ya, saya termasuk yang agak sibuk gitu ya. Untuk bagaimana memikirkan supaya vaksin itu bisa kita terima, juga gereja yang lalu itu ya, secara komunitas didaftarkan untuk ini ya, ke sana kemari untuk cari info dan lain sebagainya begitu. Vaksin pertama ya, vaksin kedua juga tidak segampang itu karena waktu tanggalnya panggilan stoknya kosong, datang 2 kali, 3 kali, harus subuh-subuh antri gitu. Ya. Nah, setelah mendapat vaksin kedua, orang ingin memastikan diri bahwa dia aman. Ya. Tetapi saya mendapatkan info waktu saya sudah vaksin yang kedua waktu itu, Pak, kalau mau tahu tingkat persentase atau imun itu dari vaksin itu seefektif apa, ya, bisa mengcover imun kita itu setinggi apa, bisa Pak, dicek. Karena yang suntik saya itu dia ngomong, saya sudah vaksin yang kedua Pak, saya cek hasilnya tes imun saya itu hampir sama sekali enggak ada, ya ada cuman sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau mau tahu di mana, ya nanti datang dicek, ya bayar 175 gitu ya. Gitu. Ya. Lalu kemudian vaksin yang ketiga, ya, wah kalau vaksin yang ketiga lebih kuat, ya ternyata juga tidak menjamin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita beribadah juga kita juga mengalami ketidakpastian dalam arti apakah boleh berapa persen, ya berapa lama itu diatur sesuai dengan kondisi, ya karena situasinya juga tidak pasti, ya. Kalau pandeminya melandai, maka PPKM-nya hilang, aturannya agak longgar. Kalau lagi tinggi, ya bisa PPKM level 1, 2, 3 begitu, ya. Jadi ini yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, jadi hidup ini seakan-akan kita ini di tengah lautan. Terkadang kita merasakan ada hembusan angin sepoi-sepoi gitu ya. Mungkin yang nonton film apa itu Titanic ya, yang lagunya Celine Dion itu ya. Mereka di ujung apa itu di atas geladak kapal itu lalu mereka di soundtracknya terkenal sekali, bagus sekali. Itu sedang menikmati angin yang indah gitu ya. Angin yang indah sehingga lagunya juga waduh itu mengingatkan banyak hal. Tetapi saat Titanic itu menghantam gunung es itu ya, bongkahan es dan pecah, itu menjadi satu tragedi yang tidak pernah dilupakan oleh dunia ini. Ya. Jadi terkadang-kadang kehidupan kita ini seperti di tengah laut. Kita merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang kita bisa nikmati sambil memandang ke tengah ke lautan lepas ya, mungkin di samping kapal itu juga bisa melihat
lumba-lumba begitu ya. Tetapi tanpa disangka bisa tiba-tiba itu dihempas oleh gelombang yang dahsyat sehingga kita bisa diombang-ambingkan oleh kondisi kapal yang terguncang hebat. Ya, kita bisa dilempar ke atas, bisa kita ditenggelamkan turun ke bawah. Ya, kita harus punya energi yang banyak untuk berpegangan kuat supaya kita tidak terlempar ke tengah lautan. Begitu keadaannya, saudara-saudara. Jadi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita tidak bisa merasakan bahwa harapan itu terus kita rasakan, kabar baik itu terus bisa kita dengar, dan rasa nyaman itu boleh terus kita rasakan. Oleh sebab itu, pengamsal menetapkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi mengajak dari pengalaman kehidupan yang fana di tengah-tengah dunia yang tidak pasti itu, pengamsal mengajarkan kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya kita mempercayakan diri kita. Kita berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah yang berdaulat itu Allah yang merancangkan segala sesuatu atas hidup kita di dalam ketidaktahuan kita. Allah yang Maha Tahu itu yang mengerti. Maka kita wajib menyerahkan, mempercayakan, berserah hanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya di dalam seluruh pikiran, di dalam seluruh langkah kehidupan kita, apapun yang kita sedang rancangkan, in God we trust. Di dalam Tuhan aku percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk mempercayai karena batas kelemahan kita untuk melihat sesuatu itu hanya sebatas apa yang kita lihat. Tetapi kita belajar dari penulis Amsal ini. Adalah seorang yang memiliki pengalaman kehidupan yang sangat luar biasa. Maka kalau penulis yang memiliki pengalaman atas kehidupan dan akhirnya dia memberikan pernyataan atau ajakan atau himbauan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka di dalam keterbatasan kita berpikir adalah satu langkah yang bijak untuk kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh langkah kehidupan kita, seluruh pikiran kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita merenungkan dengan baik, jika kita melihat pengalaman kehidupan kita, maka lupakah kita akan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan kita? Bagaimana Dia menolong kita? Bagaimana Dia memperhatikan kita? Bagaimana Dia
memberikan jalan keluar. Bagaimana Allah itu mempersiapkan segala sesuatu supaya manusia ini mendapatkan pengampunan. Manusia ini bisa masuk ke dalam kekudusan, ke dalam perkenanan Allah. Lupakah kita akan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa? Mengapa kita bersandar kepada Allah? Lupakah kita akan pemeliharaan Allah? Bagaimana Allah memelihara kehidupan kita? Saudara-saudara, banyak orang yang seringkali mengatakan bahwa mereka mengandalkan Tuhan di dalam janji hidup kekal. Mereka mempercayai Tuhan bahwa mereka mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kemudian mereka mengatakan, tetapi untuk kehidupan, kebutuhan sehari-hari, untuk kehidupan di dunia ini, rasa-rasanya Allah kurang bisa diandalkan. Begitu ya, Bapak Ibu? Ada orang yang mempercayakan Allah, mempercayai Allah, berserah kepada Allah tentang bagaimana hidup kekal. Mempercayai bagaimana Allah itu memberikan pengampunan dengan pekerjaan, dengan karyanya Allah. Pasti bisa diandalkan. Tetapi untuk pemeliharaan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah anak saya, untuk kebutuhan ini. Rasa-rasanya Allah tidak cukup bisa diandalkan. Bapak Ibu, bukankah ini pemikiran yang terbalik? Kalau Allah itu berkarya untuk sesuatu yang sangat penting, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu untuk pengampunan dosa, memberikan anaknya mati di atas kayu salib dengan sengsara, itu adalah untuk kita. Mengapa kemudian kita berpikir untuk hal-hal yang sepele? Lalu kita mengatakan Allah tidak cukup untuk kita andalkan di dalam kebutuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukankah justru Allah menyatakan pemeliharaannya di tengah-tengah dunia ini? Karena apa? Karena hal-hal yang sepele itu Tuhan pelihara. Ciptaan yang tidak sempurna itu Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah burung pipit itu. Tuhan pelihara. Harganya berapa? Tuhan pelihara. Gunanya apa? Nggak ada gunanya. Belum lagi kita melihat banyak contoh-contoh yang sangat sepele. Ya. Lalat, semut, cacing, kutu mungkin ya. Allah memelihara, Allah memberikan tempat. Allah menyediakan makanan. Lalu kemudian kita mencurigai Tuhan. Tuhan tidak cukup bisa diandalkan untuk memelihara kebutuhanku sehari-hari di dalam dunia ini. Mari kita berpikir ulang. Supaya kita bisa berserah kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Supaya kita mempercayai Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
kita bersandar kepada Allah, lupakah kita akan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Begitu baiknya Tuhan, sehingga Dia tidak membuang kita. Dia menerima kita yang berdosa. Dia pribadi yang layak untuk kita bersandar, untuk kita berserah, untuk kita berharap. Lupakah kita akan hikmat Allah yang menolong kehidupan kita? Bersandarlah kepada hikmat Allah, bukan kepada pengertian kita, bukan pada kekuatan kita, bukan pada kekayaan kita, tapi bersandarlah kepada Allah, karena Dia berkarya bagi kita, Dia memelihara kita, Dia baik bagi kita, dan Dia memberikan hikmat. Dan hikmatnya itu tidak tertandingi. Kalau kita mau berikan poin mengapa kita bersandar kepada Allah selain 4 poin ini, ada banyak hal di mana kita tidak bisa menghitung alasan kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita, tetapi bersandar kepada Allah, mempercayakan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu, seringkali mengapa kita ini tidak mempercayakan diri kita kepada Allah? Karena seringkali hidup itu didasari hanya oleh perasaan dan daya nalar kita. Hidup tidak boleh hanya didasari oleh perasaan dan daya nalar. Karena mungkin kita merasa, kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Kenapa Allah tidak berbuat, kenapa Allah tidak bertindak, kenapa Allah tidak berkarya, kenapa Allah tidak memelihara, kenapa Allah tidak baik? Perasaan kita itu menjadi dasar, menjadi ukuran. Bahwa Allah itu baik dan Allah tidak baik. Allah itu memelihara, Allah tidak memelihara menurut perasaan kita dan menurut daya nalar kita. Diukur oleh perasaan dan daya nalar kita, pengertian kita. Yang kedua, mengapa kita tidak percaya dengan segenap hati bersandar kepada Allah? Karena hidup itu sering dijalani dengan tambal sulam di antara iman dan perasaan. Jadi hidup ini seringkali kalau perasaan kita oke gitu ya, perasaan kita sedang merasakan sesuatu yang indah, yang menyenangkan, lalu itu menjadi bagian yang kita nikmati. Tapi kehidupan itu silih berganti, kadang iman ditinggalkan, diganti perasaan. Kadang perasaan itu sudah tidak mampu lagi, lalu mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan iman. Kalau kita menjalani kehidupan dengan tambal sulam di antara iman dan perasaan, sebenarnya kita bukan orang beriman. Maka perlu kita koreksi kembali, apakah kita ini betul-betul beriman, percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam kesulitan, di dalam persoalan pergumulan, di sana sebenarnya anugerah Allah bekerja. Oleh karena anugerah Allah itu ada di dalam penderitaan. Bukan hanya di dalam penderitaan, sebenarnya anugerah Allah itu yang membawa kita untuk kita mau
mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Allah itu sekalipun kadang-kadang diragukan, tetapi karena anugerahnya itu menghampiri kita dan mengajak kita untuk tetap percaya. Maka melalui penderitaan, Allah itu mengajarkan kita untuk mengerti dan mengenal, untuk kita datang kepada Dia. Ya, bukankah C.S. Lewis itu mengatakan penderitaan itu kan panggilan Allah yang keras. Panggilan Allah yang berteriak seperti megafon itu memanggil kita. Supaya apa? Supaya kita belajar mengenal Dia. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Pemazmur menyadari bahwa di dalam persoalan yang dihadapi, ya, pemazmur ini menyadari dirinya sebagai orang yang tidak bersalah lalu kemudian mengalami perlakuan yang tidak baik. Oleh sebab itu dia mengatakan tertindas. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Melalui pengalaman pemazmur dia mengatakan, untuk apa Tuhan mengirimkan penderitaan dan mengizinkan penderitaan supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Oleh sebab itu di dalam penderitaan kita melihat anugerah Tuhan. Karena sebenarnya penderitaan itu diizinkan supaya kita belajar mengerti siapa Allah, mengenal siapa Allah. Dan kita boleh melihat, mendalami, menjalani ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena dengan penderitaan itu mungkin satu kondisi yang cukup efektif untuk membawa orang melihat Tuhan, kembali kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Maka penderitaan itu membantu kita untuk berseru kepada Tuhan. Penderitaan itu menolong untuk seseorang itu berbicara kepada Tuhan dengan satu kalimat, Tuhan, Engkau menciptakan hatiku untuk dirimu. Dan hati ini tidak akan pernah merasa lega sampai ia mendapat perhentian di dalam Engkau. Kembalilah hai jiwaku ke tempat perhentianmu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada tempat yang pasti, tidak ada tempat yang penuh dengan kelegaan, kecuali di satu saat, di satu tempat, saat kita mengalami perhentian bersama dengan Tuhan. Coram Deo. Coram Deo itu berada di dalam hadirat Tuhan, berada di hadapan Tuhan. Itu tidak ada tempat yang lebih indah. Tidak ada tempat yang paling nyaman, paling melegakan. Maka kita dibawa ke tempat itu melalui penderitaan, sehingga di dalam penderitaan itu kita bisa berbicara kepada Tuhan. Biarlah hatiku ini mendapatkan perhentian di dalam Engkau, sehingga kita bisa merasakan kelegaan. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita alami, yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin masing-masing orang punya penderitaannya masing-masing. Tetapi apapun yang kita alami, mari kita mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Satu-satunya pribadi yang kita andalkan
yang dapat memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali mengingat pesan daripada pengamsal yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita minta supaya Tuhan menguatkan iman kita, supaya dalam segala situasi, kondisi yang kita alami, kita bukan melihat dengan perasaan kita, dengan nalar kita, tetapi melihat dengan mata iman kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Malam hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Di mana penderitaan itu kami alami, penderitaan itu datang. Firman-Mu itu menjadi sesuatu yang manis untuk kami nikmati. Karena firman itu yang memberikan mata kami untuk dapat melihat. Firman itu yang menolong seantero kehidupan kami, baik pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami, untuk dapat mengerti karya Tuhan, mengerti kebaikan Tuhan, mengerti hikmat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan terus menolong kami untuk kami pulih, memiliki kekuatan di dalam hidup kami, menjalani setiap tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Tapi kami hanya mempercayakan hidup kami, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami semua, berkati kami semua. Kami naikkan doa kami demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.